Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, dalam segmen At Large hari ini kami akan mengulas terkait dengan kasus seorang petani yang ditangkap polisi akibat memelihara landak Jawa. Informasinya, petani ini sudah 3 tahun memelihara landak Jawa di rumahnya hingga akhirnya terdeteksi oleh BKSDA dan juga oleh pihak kepolisian. Nah, sebenarnya kasus memelihara satwa dilindungi ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kasus ini langsung mengingatkan publik pada perkara serupa yang pernah terjadi di Bali, bahkan menyulut perdebatan secara nasional. Lalu apa sebenarnya yang dilanggar dari kasus memelihara hewan yang dilindungi ini? Bagaimana duduk perkara tepatnya, pemirsa? Dan mengapa niat menolong ini tetap bisa berujung pada jerat pidana? Kita akan melihat, pemirsa, di sejumlah grafis yang telah kami siapkan untuk Anda. Ini adalah sosok Darwanto. Ia merupakan petani, pemirsa, asal Madiun. Tepatnya ia merupakan warga desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, Darwanto ini sehari-hari ia menggarap lahan pertanian dan bukan sebagai pedagang satwa, bukan pula memelihara atau sebagai orang yang memang menyukai hewan eksotik. Namun sejak tahun 2021, Darwanto ini merawat ada 2 ekor landak Jawa di area kebun. Tanpa disangka, keputusan untuk menolong dan juga memelihara 2 ekor landak Jawa ini menjerat Darwanto ke dalam proses hukum. Dan kronologi selengkapnya, pemirsa, kita lihat di slides berikutnya bahwa peristiwa ini sebetulnya berawal di tahun 2021 di mana Darwanto menemukan ada seekor landak Jawa dalam kondisi terjerat jaring di lahan jagung miliknya yang memang dipasang untuk mencegah serangan hama. Nah, Darwanto pun merasa iba dan daripada dibiarkan satwa tersebut mati, Darwanto pun merawat hewan landak Jawa itu. Dan meski demikian, Darwanto tidak memahami aturan hukum mengenai satwa yang dilindungi. Untuk itu, Darwanto tidak melaporkan temuan 2 landak Jawa ke Balai Konservasi serta tidak menyerahkannya kepada negara atau kepada pihak yang berwenang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata landak tersebut juga berkembang biak dalam kurun waktu 3 tahun. Dari tahun 2021 sampai 2024 jumlah landaknya ini sudah bertambah dari 2 ekor menjadi 6 ekor. Nah, meski begitu Darwanto ini tidak pernah memperjualbelikan landak Jawa, apalagi yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar. Namun niat untuk melindungi, baik itu melindungi tanaman atau mungkin hewan, satwa yang dilindungi dan menyelamatkan landak Jawa ini justru berubah menjadi persoalan hukum yang serius. Dan di 2024, pemirsa, keberadaan landak Jawa di rumah Darwanto ini akhirnya diketahui, bahkan juga informasinya sempat dilaporkan oleh beberapa orang warga. Sampai akhirnya petugas gabungan dari polisi maupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA wilayah 1 Madiun ini melakukan tindakan dengan mengamankan landak Jawa tersebut. Dan sementara kasus Darwanto ini bergulir sampai sudah ke tahap persidangan. Nah, kita lihat, pemirsa, bagaimana pembelaan begitu ya dari pihak Darwanto yang saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa. Ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Darwanto, Surya Jioso. Ia menyampaikan bahwa klien saya atau Darwanto ini adalah seorang petani. Ia tidak paham status hukum landak Jawa. Saat landak itu terperangkap, pilihan dari klien saya adalah merawat. Jadi tidak ada jual beli, tidak ada keuntungan secara ekonomi. Argumen dari kuasa hukum terdakwa ini sebetulnya menekankan bahwa tindakan Darwanto lebih bersifat kemanusiaan atau merasa iba, ada rasa kasihan begitu terhadap seekor landak yang sedang terjebak dan ia pun tidak melakukan eksploitasi. Ini menurut keterangan dari kuasa hukum terdakwa Darwanto. Tapi pemirsa, mengapa kemudian ini tetap proses hukum berlanjut dan bahkan terancam akan dikenakan pidana? Kita lihat apa sebetulnya pasal yang dikenakan dalam kasus ini, pemirsa. Dalam hukum lingkungan hidup, pemirsa, nampaknya niat baik ini tidak serta-merta menghapus perbuatan pidana. Darwanto didakwa melanggar pasal 40A ayat
1 huruf D Junto Pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Ini merupakan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, pasal ini pemirsa melarang setiap orang untuk menangkap, memelihara atau menguasai satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi. Bahkan bukan hanya satwa yang hidup, satwa yang sudah mati pun ini kalau ternyata ia adalah satwa yang dilindungi itu tidak boleh sembarang dipelihara atau sembarang disimpan, dimiliki. Jadi sekalipun seekor hewan ditemukan dalam kondisi terluka, prosedur yang benar adalah melaporkannya atau menyerahkannya ke pihak Balai Konservasi, harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Artinya tindakan untuk langsung mengobati atau mungkin merawat hewan yang dilindungi secara mandiri ini berpotensi melawan hukum. Dan saat ini pemirsa, Darwanto ditahan di Lapas Kelas 1 Madiun sambil menunggu proses hukum berlanjut. Dan kasus Darwanto ini bukan kali pertama pemirsa. Kasus serupa juga pernah terjadi di Bali, yaitu pada I Nyoman Sukena. I Nyoman Sukena merawat satwa liar yang dilindungi, landak Jawa juga pemirsa, yang ditemukannya dalam kondisi terluka. Motifnya pun dinilai untuk menyayangi atau merawat sesama makhluk hidup dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan kasus di Bali ini kemudian berkembang jadi perdebatan nasional. Atensi publik pun ini mendorong adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan satwa liar. Dan perbandingan ini juga memunculkan pertanyaan, apakah penegakan hukum ini sudah mempertimbangkan konteks sosial dan juga tingkat pemahaman dari masyarakat? Nah, pemirsa, kita akan beralih dari aturan hukum terkait dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi. Dan kita akan lihat bagaimana sebetulnya landak Jawa ini, bagaimana kebijakan untuk konservasi dan perlindungannya. Jadi landak Jawa atau dengan nama lain Hystrix javanica, ini adalah satwa pengerat dari suku Hystricidae. Habitatnya menyebar dari hutan hingga ke area pertanian. Ini sejalan dengan apa yang jadi fakta bahwa temuan landak Jawa ini adalah di perkebunan jagung milik Darwanto. Nah, kemudian status dari landak Jawa ini sebetulnya dilindungi pemirsa, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya jelas tentu untuk mencegah perburuan dan juga perdagangan liar. Dan lebih dari itu pemirsa, memang keberadaan dari setiap makhluk hidup ini sangat penting demi menjaga keseimbangan ekosistem. Namun dalam praktiknya memang kerap kali perlu evaluasi terkait dengan sosialisasi, ya, sehingga ini tidak ada salah paham antara warga dengan fakta ataupun aturan dari hukum yang berlaku. Dan pemirsa, kasus Darwanto ini menunjukkan ternyata ada dilema dalam penegakan hukum konservasi. Hukum perlu tegak, namun edukasi ini juga menjadi kunci yang tidak kalah penting. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, niat untuk menolong, niat baik untuk bisa menolong satwa ini bisa berujung pada pidana. Kasus-kasus serupa bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi. Lalu apa sebenarnya yang dilanggar dan mengapa niat menolong ini tetap bisa berujung pada pidana? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang. Baik, Kang Asep, kalau melihat duduk perkara dari kasus Darwanto ini, Kang Asep, seberapa besar peluang kira-kira nanti vonisnya akan bebas atau bersalah? Ya, ini kita pahami dulu ya. Ketika undang-undang diundangkan di antaranya undang lingkungan, undang konservasi, artinya presumption di undang di siapa selamat. Tapi hukum tidak itu, gitu. Hukum pidana artinya penghapus, alasan pemberatan, alasan bagaimana orang-orang bisa diperlakukan, diperhapus, diperingat. Ketika pidana undang konservasi lingkungan, misalkan hewan-hewan terlindungi, orang yang terus kan perbuatan dilihat penghapus pidananya, maka dilihat suka melihat apakah ada niat jahat enggak. Nah, parameternya sederhana, will be dia mengetahui enggak nih. Oke, artinya kembali lagi Kang Asep pada niat
dari terdakwa itu yang harus ditelusuri dan harus bisa dibuktikan ya. Tapi kan sudah ada nih Kang Asep pernyataan dari kuasa hukum yang menyebut terdakwa itu tidak tahu pertama bahwa landak Jawa itu dilindungi oleh hukum. Lalu juga katanya tidak ada niat jahat untuk mencari keuntungan. Nah ini bagaimana terkait dengan fakta ini Kang Asep? Kalau tidak ada niat sekali lagi, apabila apalagi misalkan tersebut kuasa hukum tidak paham ya, dan ketika menguasai misalkan hewan-hewan yang yang dilindungi, seharusnya hukum ini berbicara, artinya hadir ya, terus menghukum bersangkutan dengan dasar tadi ya, dan yang bersangkutan justru ya terbukti beberapa kejadian. Kasih contoh lah beberapa yang kasus yang ini kasus berkembang biak, malah itu. Baik pemirsa, nampaknya ada kendala komunikasi bersama dengan narasumber kami. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.